鸟血寒沙。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 90. Yang mana pada Renegade Immortal episode 90 ini menceritakan Wanglin yang datang ke klan iblis raksasa untuk mencari dan balas dendam kepada leluhur klan iblis raksasa. Dan terlihat pertarungan hebat akan terjadi antara Wanglin dan leluhur klan iblis raksasa tersebut. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di klan iblis raksasa pun, semua tetua yang sudah berada di tahap akhir formasi jiwa sempurna sedang ngomongin Zheng Liu yang sudah membunuh Li Yuanfeng dan juga menyegel negara domain salju. Di sini Tianmu yang adalah tetua besar klan iblis raksasa pun takut jika klan iblis raksasa juga akan sulit lolos dari bencana ini. Namun menurut tetua kedua, mereka beruntung karena meski tubuh fisik leluhur mereka belum sepenuhnya menyatu dan kekuatannya belum pulih, namun untungnya tempat pengasingannya sangat tersembunyi, yang mana Zheng Liu ini pasti tidak akan menemukannya. Akan tetapi menurut tetua ketiga, jika Zheng Liu berani menyakiti leluhur mereka, maka klan iblis raksasa pasti tidak akan membiarkannya kembali hidup-hidup. Sementara Cihu yang adalah tuan muda klan pun merasa jika Zheng Liu ini pasti sudah punya persiapan sempurna. Dan dia juga bimbang karena meski leluhurnya yang bersalah, namun dia adalah harapan klan iblis raksasa. Akan tetapi di sisi lain, Zheng Liu juga menganggap Cihu sebagai temannya. Sementara di tempat lain, terlihat Wanglin sedang membuka formasi teleportasi untuk menuju ke klan iblis raksasa. Dan setelah terbuka, Wanglin langsung masuk dan langsung sampai ke klan iblis raksasa berada. Dengan cepat Wanglin meminta agar leluhur iblis raksasa untuk keluar. Terlihat anggota klan iblis raksasa langsung berkumpul dan bertanya siapa yang datang. Dengan dingin Wanglin memberitahu jika dirinya adalah Zheng Liu. Mendengar itu pun, anggota klan iblis raksasa terkejut karena dia adalah Zheng Liu yang mengalahkan Hongdi dan juga orang terkuat di bawah tahap transformasi jiwa. Kemudian orang itu bertanya lagi, ada urusan apa Zheng Liu mencari leluhur mereka? Dengan dingin Wanglin mengatakan jika kedatangannya tentu saja untuk membunuhnya. Di sini orang tersebut mengatakan jika klan iblis raksasa terhubung oleh garis darah dan tidak bisa dibandingkan dengan domain salju yang hina itu. Dan karena Zheng Liu tidak menghormati leluhur mereka, maka mereka akan melawan Zheng Liu ini mati-matian. Kemudian orang ini memerintahkan semua anggota klannya untuk membunuh Zheng Liu ini tak peduli dengan cara apapun. Terlihat mereka pun berusaha menyerang Wanglin menggunakan kapaknya. Akan tetapi Wanglin langsung mengeluarkan ranah niatnya yang ditambah kekuatan dewa kuno untuk menekan mereka semua. Terlihat orang tadi mampu bertahan dan berusaha menyerang Wanglin langsung. Akan tetapi dengan mudah Wanglin melemparkan orang tersebut. Saat Wanglin akan menghabisi orang itu, terlihat Cihu muncul dan minta belas kasihan Wanglin. Dan melihat Cihu pun, Wanglin menarik kembali serangannya itu. Terlihat Cihu bertanya, apakah Zheng Liu masih menganggap dirinya teman? Dan Wanglin menjawab, jika seumur hidup Wanglin tak punya banyak teman. Yang mana berarti Cihu adalah salah satu teman Wanglin. Di sini pun Cihu mengaku jika dirinya bisa memahami tindakan Zheng Liu hari ini karena klan iblis raksasa lah yang menyerang Zheng Liu lebih dulu. Namun bagaimanapun juga, Cihu adalah tuan muda klan iblis raksasa. Yang mana jika Zheng Liu benar-benar menganggap Cihu sebagai temannya, maka Cihu meminta Wanglin bermurah hati dan pergi dari sini. Wanglin pun memberitahu jika selama perjalanan ini dirinya tak merenggut nyawa siapapun dari klan iblis raksasa. Dan jika bukan karena Cihu, tak mungkin Wanglin akan bersikap begini. Di sini terlihat Wanglin sebenarnya berniat untuk pergi karena Cihu. Akan tetapi ketika tetua tadi muncul dan berkata, untuk apa berbasa-basi dengan Zheng Liu ini? Kemudian Wanglin mengatakan jika Cihu hanya perlu memberitahu Wanglin di mana leluhur iblis raksasa dan setelah itu Wanglin akan pergi. Mendengar itu pun, semua anggota klan merasa Zheng Liu ini terlalu sombong. Dan Tianmu meminta Wanglin melewati mayatnya dulu jika dia ingin mencari leluhur mereka. Terlihat Cihu pun berusaha menghentikan Tianmu ini. Akan tetapi terlihat jika Tianmu langsung menyerangkan kapaknya itu. Terlihat Wanglin menghadapi itu hanya menggunakan satu tangannya. Kemudian dengan mudah pun Wanglin menghantam Tianmu ini hingga terlempar.
Di sini Cihu berkata kepada Wang Lin jika klan iblis raksasa bukan musuh Zheng Liu ini. Dan Wang Lin bertanya lagi di mana leluhur iblis raksasa karena Wang Lin bisa saja tidak membunuhnya. Akan tetapi Wang Lin hanya ingin leluhur klan iblis raksasa mengembalikan pedang abadi. Cihu pun mengatakan jika tak seorang pun yang tahu tempat pengasingan leluhurnya, yang mana mereka baru bisa menghubunginya setelah mengaktifkan formasi iblis raksasa penghubung langit. Di sini Cihu meyakinkan lagi dengan bertanya apakah Zheng Liu benar-benar akan pergi setelah mengambil pedang abadi. Dan terlihat Wang Lin membenarkan hal tersebut. Mendengar itu pun, Cihu sebagai tuan muda klan meminta ketiga tetua untuk membuka formasi iblis raksasa penghubung langit bersamanya. Yang mana terlihat mereka bertiga pun langsung bersedia. Tak lama setelah itu, mereka berempat langsung membuka formasi iblis raksasa penghubung langit tersebut. Yang mana tak lama setelah itu, Wang Lin melihat formasi tersebut terbuka. Di sini Cihu baru sadar jika Zheng Liu selalu membedakan budi dan dendam dengan jelas. Dan dia yakin jika Zheng Liu tak mungkin membiarkan leluhurnya hidup karena leluhurnya itu sudah membuat Zheng Liu begitu menderita. Dan ucapan ingin mengambil kembali pedang abadi pasti hanya alasan Zheng Liu saja. Setelah itu pun Cihu membuka langit iblis raksasa wilayah terakhir. Dan kemudian terlihat semua anggota klan langsung memfokuskan kekuatan mereka ke titik tengah dari formasi tersebut. Di sini Cihu mengakui jika mereka memang bersalah pada Zheng Liu ini. Akan tetapi, leluhurnya yang sekarang ini adalah harapan iblis raksasa. Dan sebagai tuan muda klan iblis raksasa, Cihu mau tidak mau memikul tanggung jawab ini. Cihu juga memberitahu jika bahkan tubuh leluhurnya pun hanya bisa menahan 8 serangan dari formasi penghubung langit ini. Yang mana Cihu takut Zheng Liu ini pasti tak akan bisa menahannya. Di sini Wang Lin pun mengatakan jika perjalanan ke alam abadi, Cihulah yang berhutang pada Wang Lin. Sementara dalam penyergapan di domain salju, Wang Lin yang berhutang pada Cihu ini. Yang mana karena itu, sekarang mereka sudah impas. Mendengar kata-kata Wang Lin ini pun, Cihu baru menyadarinya. Dan terlihat Cihu pun langsung mengeluarkan serangan pertama dari formasi tersebut. Akan tetapi Wang Lin ingin memperlihatkan kepada Cihu jika formasi penghubung langit ini tak mungkin bisa membunuh Wang Lin. Melihat Wang Lin berhasil menghadapi serangan pertama, Cihu pun terkejut. Karena Zheng Liu bukan anggota klan iblis raksasa, tapi bisa-bisanya menahan formasi pembunuh dengan tubuhnya sendiri. Setelah itu pun, Wang Lin juga menghadapi serangan kedua meski tangannya harus terluka. Yang mana hal itu pun membuat semua anggota klan terkejut. Setelah itu mereka kembali dikejutkan karena Wang Lin juga bisa menghadapi serangan ketiga hingga ke-8. Bahkan sampai ke serangan 11. Yang mana hal itu membuat mereka semakin terkejut karena leluhurnya saja hanya bisa menahan 8 serangan formasi pembunuh. Di sini Wang Lin pun meminta Cihu memperhatikan baik-baik Wang Lin yang akan menghadapi serangan terakhir, yaitu serangan ke-12. Dan terlihat Wang Lin kembali menggabungkan kedua tubuhnya dan mengeluarkan tubuh dewa kuno bintang 3-nya. Di sini pun terlihat jika Cihu dan semua anggota klan langsung mengeluarkan serangan terakhir dari formasi besar penghubung langit iblis raksasa ini. Yang mana terlihat juga Wang Lin langsung menghadapi itu menggunakan tubuh dewa kunonya. Meskipun sebenarnya Wang Lin juga harus menambahkan kekuatannya untuk bisa menghancurkan serangan tersebut. Liu Mei yang di kejauhan pun merasakan fluktuasi kekuatan itu dan bertanya-tanya apakah ini kekuatan asli Wang Lin yang sesungguhnya. Dan Liu Mei baru sadar jika gurunya sudah meremehkan Wang Lin ini. Di sini Wang Lin berniat meminjam formasi penghubung langit ini untuk menyebarkan suara ke seluruh wilayah iblis raksasa karena mereka tak mau mengatakan di mana leluhur mereka berada. Dan menggunakan formasi tersebut, Wang Lin langsung meminta leluhur iblis raksasa untuk keluar. Terlihat jika leluhur iblis raksasa yang sedang bersemedi di kejauhan pun mendengar suara Wang Lin ini. Dan terlihat pula Suliku sangat bersemangat mendengar suara tuanya ini. Di sini pun leluhur iblis raksasa merasa jika Zheng Liu ini sombong sekali. Karena dia bisa menghancurkan formasi penghubung langit klan mereka, bahkan meminjam kekuatan formasi untuk menyebarkan pesan ke seluruh wilayah. Dan leluhur iblis raksasa berniat membunuh Wang Lin setelah tubuh fisiknya benar-benar menyatu. Sementara Cihu masih tak percaya Zheng Liu bisa menghadapi 12 serangan. Karena bahkan dalam klan iblis raksasa, tak seorang pun yang bisa melakukan itu. Setelah itu Wang Lin kembali menggunakan ranah niatnya untuk menekan semua orang klan iblis raksasa. Dan Wang Lin pun menyegel kekuatan mereka dan mulai hari ini, klan iblis raksasa tak akan lagi memiliki kultivator Nation Soul. Serta tanpa seizin Wang Lin, siapapun tak boleh mencapai Nation Soul. Yang mana inilah hukuman yang diberikan Wang Lin untuk klan iblis raksasa. Sementara Suliku meminta untuk keluar dengan alasan ingin bertarung dengan Wang Lin. Di sini leluhur iblis raksasa pun mengeluarkan Suliku dan bertanya apa yang dilakukan Wang Lin dulu kepada Suliku hingga Suliku sampai begitu dendam. Dan Suliku mengatakan jika Wang Lin memperlakukannya seperti hewan ternak, tak seperti leluhur iblis raksasa ini. Namun Suliku meminta leluhur ini untuk mempertemukan Suliku dengan cewek cantik dalam pusaka orang ini setelah dia berhasil membunuh Wang Lin. Akan tetapi leluhur ini meminta Suliku tak perlu terburu-buru karena leluhur ini harus memulihkan diri sepenuhnya.
Namun sebelum dimasukkan lagi, Suliku sempat memberi sinyal keberadaannya kepada Wang Lin. 这小妹妹见一面呗。 Di sini pun terlihat Wang Lin yang sedang mencari keberadaan leluhur iblis raksasa ini langsung melihat tanda dari Suliku tersebut, yang mana tanda itu mengarahkan Wang Lin ke ruang bawah tanah. Dengan cepat Wang Lin menyerang tanah itu agar leluhur iblis raksasa ini keluar. Terlihat orang ini langsung keluar dan merasa jika Wang Lin memang tidak tahu diri. Padahal awalnya dirinya ingin membiarkan Wang Lin hidup beberapa hari lagi. Akan tetapi karena Wang Lin bersikeras mencari mati, maka orang ini akan memenuhi keinginan Wang Lin. Kemudian setelah itu terjadi pertarungan fisik antara Wang Lin dengan leluhur iblis raksasa ini. 你上赶着送死！ Di sini pun Wang Lin merasakan jika meski tubuh fisik orang ini belum sepenuhnya menyatu, namun dia sudah memiliki kekuatan sekuat ini. Yang mana jika dia pulih sepenuhnya, maka kekuatan tubuh fisiknya mungkin tak jauh berbeda dengan tubuh Dewa Kuno Bintang 3. Sementara leluhur iblis raksasa terkejut karena tubuh fisik Wang Lin sedikit lebih kuat darinya. Di sini pun orang ini sebenarnya tidak ingin menggunakan kekuatan abadi saat tubuh fisik sedang mengalami proses penyatuan. Akan tetapi sekarang dia terpaksa harus menggunakannya. Wang Lin pun langsung mengeluarkan avatar ranah niatnya untuk menghadapi jiwa primordial dari orang ini. Yang mana terlihat jika mereka sama-sama terluka karena kekuatan besar mereka berdua. Kemudian orang ini pun mengeluarkan pedang abadi yang di dalamnya ada Suliku untuk menebas Wang Lin. Akan tetapi terlihat jika ternyata Suliku mendekati Wang Lin untuk menghilangkan larangan di tubuhnya. Dan dia pun langsung menyerang balik leluhur klan iblis raksasa menggunakan pedang abadi tersebut. Kemudian Suliku pun berkata jika dirinya selalu setia. Yang mana tak mungkin dia semudah itu membiarkan leluhur ini untuk menguasai dirinya. Terlihat leluhur ini terkejut dengan kejadian ini karena dirinya sudah menanamkan larangan pada Suliku. Akan tetapi Suliku mengatakan jika soal larangan, orang ini tidak sebanding dengan tuan aslinya yaitu Wang Lin. Terlihat Wang Lin langsung mengejar melihat orang ini berusaha kabur. Sementara di dalam Suliku meminta Wang Lin memberinya hadiah bagus karena Suliku sudah berjasa besar kali ini. Dan terlihat Wang Lin menyetujui itu yang membuat Suliku tampak bahagia. Setelah itu terlihat jika leluhur iblis raksasa ini kabur hingga ke gunung ujung timur. Dan terlihat dia mengeluarkan selip kiok untuk memanggil binatang api hitam. Di sini pun terlihat seekor beruang hitam besar muncul. Dan beruang itu pun berusaha untuk menyerang Wang Lin. Akan tetapi dengan menggunakan tombak larangannya pun, Wang Lin langsung menghabisi binatang tersebut. Namun setelah beruang ini hilang, Wang Lin pun sadar jika dengan kemampuan transformasi jiwa orang itu, tak mungkin dia hanya memiliki cara seperti ini. Setelah itu, leluhur klan iblis raksasa yang ternyata generasi ke-67 ini langsung menggunakan pengorbanan darah untuk bisa memanggil pusaka leluhur pendiri klan. Dan terlihat jika gunung di depannya mulai hancur karena di sanalah pusaka leluhur pendiri klan disimpan. Di sini pun orang ini memberitahu jika leluhur pendiri klan iblis raksasa pernah menggunakan kapak ini untuk membelah langit dan bumi dan membunuh 2 master kutukan 9 daun dari klan peninggalan immortal. Dan baginya, Wang Lin bisa mati di bawah kapak ini adalah suatu kehormatan. Terlihat Wang Lin langsung menggunakan pedang abadinya untuk melawan kapak tersebut. Akan tetapi dari dalam Suliku mengatakan jika benda ini tak bisa dia tahan. Dan benar saja, Wang Lin langsung terlempar jauh setelah menghadapi kapak besar tersebut. Melihat itu pun, Liu Mei merasa jika ini adalah kesempatan bagus. Akan tetapi saat berusaha menyerang, terlihat ada serangan lain yang menahan kekuatan Liu Mei ini. Yang mana ternyata itu adalah Zhou Wutai yang datang untuk mencari Liu Mei. Karena yang akan menjadi lawan Liu Mei adalah Zhou Wutai ini. Akan tetapi Liu Mei mengatakan meski Zhou Wutai adalah salah satu dari 4 orang pilihan paman guru Yun Juezi, namun Zhou Wutai tak akan bisa menghentikan Liu Mei hanya dengan kultivasi formasi jiwa tahap menengah saja. Mendengar itu pun, Zhou Wutai langsung mengeluarkan jiwa dari muridnya dan mempersilahkan Liu Mei untuk mencobanya. Sementara leluhur klan iblis raksasa ini terus menghajar gunung di mana tempat Wang Lin terpental. Akan tetapi Wang Lin langsung muncul dari belakang dan mengeluarkan bendera jiwa elitnya. Yang mana tentu saja ini adalah bendera 1 miliar jiwa. Melihat itu leluhur tersebut tahu jika benda ini adalah milik sekte pemurnian jiwa. Sementara Liu Mei pun tampak sangat mudah mengalahkan teknik dari Zhou Wutai tersebut, yang mana hal itu pun membuat Zhou Wutai sampai terluka. Namun saat akan menyerang Zhou Wutai, Liu Mei mendengar ledakan dari arah Wang Lin berada. Dan melihat bendera 1 miliar jiwa itu, Liu Mei tak menyangka jika Dun Tian benar-benar memberikannya kepada Wang Lin. Kemudian Liu Mei langsung pergi setelah Zhou Wutai mengatakan jika bendera jiwa ini bukanlah tandingannya. Sementara terlihat jika leluhur klan iblis raksasa sedang menghadapi jiwa-jiwa dari bendera Wang Lin tersebut. Dan terlihat Wang Lin langsung menyerangnya hingga terlempar melihat dia sedang sibuk. Setelah itu Wang Lin pun langsung mengeluarkan jiwa para transformasi jiwa untuk menangkap orang ini.
Yang mana setelah itu Wang Lin pun berusaha untuk menelan jiwa orang ini juga. Di sini pun terlihat jiwa leluhur ini terpisah dari tubuhnya setelah muncul ledakan. Dan orang ini tak menyangka jika tubuh fisik yang sudah susah payah dia satukan akhirnya juga hancur lagi. Bahkan jiwa primordialnya juga terluka parah. Setelah itu orang ini mengeluarkan kemampuan bawaan klan iblis raksasa dengan tujuan membawa Wang Lin meski jiwa primordialnya akan hancur. Dan dia ingin menarik Wang Lin ke ruang berbintang tanpa jalan mundur serta tanpa tempat pulang. Yang mana di sana Wang Lin setiap hari akan dalam ketakutan seumur hidup. Akan tetapi Wang Lin langsung membangkitkan sebuah formasi. Karena Wang Lin teringat dengan slip giok yang diberikan Dun Tian yang mana itu berisi catatan cara mengatasi teknik teleportasi klan iblis raksasa. Melihat Wang Lin bisa menghindar, orang ini pun sangat kaget. Dan Wang Lin mengatakan jika kemampuan bawaan orang ini memang tidak bisa Wang Lin hancurkan. Akan tetapi, jika mencari cara penentuan posisi di ruang berbintang, itu sangatlah mudah. Di sini pun orang ini kaget karena Wang Lin menggunakan formasi penentuan posisi. Dan kemudian pun dengan cepat Wang Lin menelan jiwa orang ini ke dalam bendera 1 miliar jiwanya. Yang mana kemudian Wang Lin pun juga masuk ke dalam formasi penentuan posisi tersebut. Setelah itu terlihat Wang Lin terus menelusuri planet asing menggunakan kompas bintangnya. Dan dia sadar jika Zhu Guizi mungkin akan segera mengetahui tentang kematian leluhur iblis raksasa dan Li Yuanfeng. Akan tetapi sekarang ada hal yang lebih penting bagi Wang Lin karena batas waktu 18 tahun hampir tiba. Yang mana kali ini Wang Lin akan merebut Limuan dari percobaan penyerangan hukum langit. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 90 ini. Tambah dingin dan menakutkan aja ya kekuatan Wang Lin ini. Dan Mimin juga udah dapat info kalau Renegade Immortal Movie akan keluar hari Sabtu tanggal 30. Akan tetapi karena Mimin harus ngerjain Solen dulu, jadi terpaksa harus telat ya uploadnya. Dan langkah apa lagi yang akan dilakukan Wang Lin untuk memperkuat dirinya demi menyelamatkan Limuan, kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 91. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.